Peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia tampaknya masih belum menurun. Salah satunya ditandai dengan banyaknya publik figur yang berhasil ditangkap karena terkait kasus ini. Di seluruh dunia, 100.000 orang tewas per tahun akibat narkoba serta turut menyebarkan HIV/AIDS. Tingginya angka kematian karena narkoba, salah satunya disebabkan masih terus diproduksinya barang-barang terlarang ini secara ilegal. Berikut 7 negara penghasil narkoba terbesar di dunia versi on the spot. Afghanistan merupakan produsen opium, salah satu jenis narkotika terbesar di dunia, dan Provinsi Helmand merupakan lokasi pusat produksi opium terbesarnya. Pada tahun 2007, 92% dari jual beli opium di pasar dunia berasal dari Afghanistan. Faktor terbesar yang mendorong meningkatnya produksi opium di negara Osama bin Laden ini karena budidaya opium telah menggeser sektor pertanian dan perputaran ekonomi jual beli opium lebih cepat. Saat ini tanah di Afghanistan lebih banyak digunakan untuk ladang opium. Padahal dahulu Afghanistan mampu menghasilkan pangan yang cukup untuk memberi makan rakyatnya, bahkan mampu mengekspor. 28 dari 34 provinsi yang ada di Afghanistan terlibat dalam budidaya opium. Suatu fakta yang memilukan, di Afghanistan banyak orang tua yang mencekoki anak-anaknya dengan opium agar bayi-bayi mereka terlelap tidur, tidak rewel dan lekas sembuh dari sakit. Jadi setiap bayi, anak-anak di Afghanistan sudah kecanduan narkoba. Negara berikutnya merupakan penghasil opium terbesar kedua di dunia setelah Afghanistan adalah Myanmar. Faktor kemiskinan dan instabilitas merupakan alasan utama mengapa banyak orang Myanmar turut mendukung perkembangan opium karena nilai jual yang tinggi dan cepat. Di Myanmar, angkatan bersenjata dan kaum minoritas terlibat dalam bisnis ilegal perdagangan narkoba, bahkan membangun pabrik pengolahan narkoba di sepanjang perbatasan Myanmar dan Thailand. Di wilayah San, salah satu wilayah yang dikuasai kaum minoritas Myanmar, merupakan penghasil 95% opium di Myanmar. Sejak tahun 2006, pembukaan lahan untuk dijadikan ladang opium meningkat hingga 50%. Hingga tahun 2009, 31.700 hektar lahan di Myanmar telah diubah fungsi menjadi ladang salah satu jenis narkotika tersebut. Pemerintah junta militer Myanmar pernah menyatakan bertekad memberantas perdagangan opium. Namun PBB meragukan komitmen itu karena bisnis narkoba justru semakin berkembang pesat di Myanmar. Selain opium, Myanmar juga diperkirakan menjadi produsen besar obat larang amfetamin. Di urutan ketiga, sebagai negara yang terkenal sebagai penghasil narkoba adalah Pakistan. Pakistan dan Afghanistan banyak bekerja sama dalam hal produksi dan penyebaran narkoba ke seluruh dunia. Pada awal 1990, pemerintah Amerika Serikat memberikan tekanan pada Pakistan untuk mengatur program-program pemberantasan opium di negaranya, terutama di lembah-lembah terpencil dan pegunungan, di mana 90% dari popi Pakistan tumbuh. Namun sayang, operasi tersebut sering gagal karena petani popi tidak mau memusnahkan tanaman bahan baku opium tersebut, yang dianggap paling menguntungkan mereka. Tidak berbeda jauh dengan nasib petani koka, bahan utama kokain di Afghanistan, petani popi Pakistan juga tidak mendapat pendapatan yang selayaknya. Padahal harga kokain, heroin, opium sangat tinggi di pasar perdagangan ilegal. Di penghujung tahun 2010, Polda Metro Jaya berhasil membongkar 2 pabrik rumahan penghasil narkotika jenis sabu-sabu beromset 20 miliar rupiah milik warga negara Pakistan. Berikutnya adalah Indonesia. Indonesia saat ini ternyata dinilai sudah bukan lagi merupakan negara transit dalam peredaran narkoba internasional, melainkan sebagai salah satu negara produsen narkoba. Badan Reserse Kriminal Polri pernah menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan pertama negara produsen ekstasi di dunia. Indonesia menyandang gelar tersebut setelah terkuaknya pabrik pencetak ekstasi dan produksi 11 juta pil di Tangerang. Produsen ekstasi di wilayah Indonesia menjadi pemasok ke hampir seluruh negara. Terlebih lagi, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya laboratorium ataupun produksi rumahan pembuatan berbagai jenis narkoba yang telah berhasil dibongkar kepolisian pada beberapa tahun terakhir ini. Mantan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendar Sodanuri pernah mengatakan bahwa ada 134 negara yang punya andil besar dalam bisnis haram perdagangan narkoba. Salah satunya Indonesia yang menyuplai ganja asal Aceh ke pasar dunia.
Ladang ganja di Aceh selain luas juga mempunyai kualitas terbaik di dunia. Inilah yang memicu masyarakat Aceh menanam ganja untuk meningkatkan ekonomi. Pada mulanya, daun dan biji ganja yang di Aceh disebut bakong dipergunakan untuk bumbu penyedap masakan atau dicampur dalam minuman seperti kopi. Meskipun Indonesia adalah penghasil ekstasi terbesar di dunia, namun negara yang pertama kali membuat dan menyebarkan ekstasi adalah Belanda. Pemerintah negara kincir angin tersebut melakukan pemisahan antara hard drugs yang tergolong heroin, kokain, ecstasy, dan LSD dengan soft drugs yang terdiri dari hashish dan marijuana. Bila hard drugs itu ilegal, maka soft drugs dapat ditolerir. Di Belanda, untuk mendapatkan ganja amatlah mudah. Cukup pergi ke coffee shop, tempat di mana orang dapat menjual soft drugs secara legal. Selain coffee shop, ada juga tempat distribusi narkoba, di mana baik hard drugs maupun soft drugs dijual di bawah pengawasan polisi setempat. Salah satu dari negara ASEAN yang termasuk produsen narkotika terbesar di dunia yaitu Laos. Myanmar, Thailand, dan Laos memang sempat terkenal sebagai Golden Triangle, produsen narkoba terbesar di dunia pada sekitar tahun 1990-an. Menurut laporan tahunan Kantor Urusan Narkoba dan Kriminalitas PBB, tahun 2010, Laos mengalami lonjakan produksi opium sebesar 58%, karena produksi opium masih cukup menarik di kalangan petani Myanmar. Faktor lain yang mendukung perkembangan tersebut karena wilayah cocok tanam yang lebih luas. Negara terakhir sebagai produsen narkoba terbesar adalah Kolombia. Negara di Amerika Latin ini merupakan produsen terbesar untuk Amerika yang transit di Meksiko. Awalnya jaringan narkoba di Kolombia dibentuk justru untuk mengendalikan perdagangan narkoba. Jaringan tersebut beroperasi di banyak negara, memiliki banyak organisasi yang berhubungan dengan politik dan militer. Namun sejak Amerika Serikat dan Kolombia melakukan perjanjian ekstradisi, jaringan tersebut pergi bersembunyi dan memerintahkan para anggotanya untuk membunuh para pendukung perjanjian ekstradisi tersebut. Kini perdagangan narkoba di Kolombia telah merasuk dan merusak hingga ketatanan sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang menyebabkan pemerintah Kolombia mengaku kewalahan mengatasi peredaran narkoba. Kolombia sebagai produsen kokain terbesar di dunia telah menerima miliaran dolar Amerika Serikat bantuan militer AS untuk memerangi perdagangan narkoba di Amerika Selatan. Pemirsa, itulah negara-negara penghasil narkoba terbesar di dunia yang sebagian merupakan negara-negara konflik. Informasi tadi membuktikan bahwa peredaran narkoba di dunia masih sangat tinggi dan kita perangi bersama untuk masa depan generasi yang lebih baik.